Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul adim. Tuhannya umat Islam tidak hanya satu. Tuhannya umat Islam bisa dibilang banyak. Arti banyak berarti lebih dari satu. Dalam teori, kalau kita sholat berjamaah wajib lebih dari satu. Mengapa umat Islam sampai mempunyai Tuhan banyak, sedangkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya satu. Dan Nabi Muhammad SAW dibekali kitab suci Al-Quran sebagai mukjizatnya. Umatnya Nabi Muhammad SAW sampai Tuhannya banyak dikarenakan umatnya gagal memahami ayat-ayat ketuhanan. Penyumbang terjadinya banyaknya perbedaan memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan mereka memahami ayat ketuhanan tidak dengan keseluruhan atau memahami ayat ketuhanan hanya dengan satu sisi ayat yang diimani dan yang satu sisi ayat yang lain mereka ingkarinya. Yang demikian ada dua kelompok. Kelompok yang satu hanya iman satu sisi ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas saja, dan yang satunya hanya iman satu sisi ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan dekat saja. Yang demikian digambarkan atau disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW dengan di akhir zaman akan munculnya Dajjal bermata sebelah atau Imam Mahdi terbelah menjadi dua bagian. Dalam pengertian kedua ayat yang menunjukkan Tuhan di atas dan Tuhan dekat, kedua sisi ayat itu wajib diimaninya. Kalau tidak demikian berarti kalian menjadi pengikut Dajjal atau bertauhid bermata sebelah, atau hanya iman satu sisi ayat ketuhanan dan yang ingkar ayat disebut kafir. Itu pun kalian paham. Mengapa sampai kalian demikian? Karena kalian tidak tahu diri atau ingkar dengan diri sendiri, atau ingkar dengan jati diri sendiri, atau buta dengan diri, atau tidak tahu hakikatnya diri sendiri. Yang disebut diri itu ruh dalam diri yang langsung tercipta atas kehendaknya Tuhan, yang diistilahkan ditiupkan Tuhan ke jasad kalian. Bagaimana kalian mencari keilmuan tauhid dengan cara belajar kitab tauhid maupun secara ritual seperti yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro? Itu terserah kalian, akan tetapi hasil akhir apabila tidak sama dengan 99 asma sifatnya zat yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti tidak layak disebut Tuhan yang menciptakan semua alam semesta yang ada ini. Dan apabila sifatnya masih sama makhluk, berarti bukan Tuhan. Atau seperti yang memahami Tuhan mempunyai anggota badan, atau juga yang memahami Tuhan bertempat atau membutuhkan tempat.
yang pemahamannya seperti ini, maka kalian para penyembah makhluk, karena kalian ingkar dengan seruan ayat. Jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluk. Biasanya ini terjadi malah bagi mereka yang mempunyai kata-kata atau pengakuan para penegak akidah atau tauhid. Anehnya, tanpa mereka sadari yang ditegakkan tauhid bermata sebelah. Kata-kata kembali ke Al-Quran hanya sebagai tameng atas gagalnya memahami agama Islam. Tuhannya umat Islam banyak karena setiap golongan atau kelompok mempunyai pemahamannya masing-masing yang berbeda. Bahkan satu golongan bisa lebih dari satu Tuhan, mungkin bisa 4 pemahaman yang berbeda-beda. Dan ini salah siapa? Apakah karena ulamanya tidak mau mensosialisasikan, atau memang umatnya yang tidak mau menurut ke ulamanya? Ada yang memahami Tuhan hanya setinggi Nabi Adam saja. Ada yang memahami Tuhan serba berwarna putih atau yang disebut alam malakut. Kalau di istilah kedokteran psikolog, masuk ke dalam bawah sadarnya. Ada yang mengira ruhnya sama dengan Tuhan, dan yang banyak memang demikian. Ada juga yang menyangka Nur Muhammad sama dengan Tuhan. Ada yang beranggapan energi itulah Tuhan. Ada pula yang memahami semua yang ada alam semesta ini semua wujudnya Tuhan. Sungguh Tuhan itu maha nyata dan gaib. Bukan berarti ada dua sisi yang berbeda, karena zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha tunggal atau maha satu. Satu bukan hitungan yang dapat dibagi lalu ditambah, atau setengah ditambah setengah menjadi satu. Tidak demikian. Keilmuan ketuhanan atau tauhid itu wilayahnya rohani. Jangan pahami dengan akal, pikiran, dan hati, karena yang dapat dijangkau pikiran hanya sebatas makhluknya saja. Tuhan maha menyempitkan semua makhluknya. Jangan pahami kalian dapat menunggal seperti seduhan kopi, gula, bubuk kopi, dan air panas diseduh jadi satu, kan kalian minum terasa ketiganya jadi satu rasa, dan kalian melupakan cangkirnya. Biasanya ini terjadi pada mereka atau kalian yang tidak percaya dengan adanya zatnya yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi merasa telah makrifat dan mengaku makrifatnya tertinggi. Memang pondasinya agama itu iman. Pondasinya iman wajib makrifat dulu baru beriman. Bukan berarti mengada-ngada seperti kalian. Manunggalnya kaulo
yang benar, seperti seduhan kopi yang sebelum ada kopi cangkirnya wajib ada, dan setelah habisnya kopi cangkirnya tetap ada. Peminum kopi sejati tidak akan makan cangkirnya agar dapat mendapatkan kopi lagi. Di Alkitab diceritakan awal kejadian itu firman yang berarti tidak ada firman yang menyamai, menyerupai, apalagi melebihi kitabnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, bila kalian berselisih, kembalilah ke kitab Al-Quran. Di dalamnya ada apa? Di kitab adanya ayat-ayat dan yang disebut dalil yang sesungguhnya, langit, bumi, dan semua isinya, yang berarti jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan dalil atau makhluknya. Kalau di tasawuf, pahami keberadaan titik atau asal muasal titik. Kalau keberadaannya titik, pasti membutuhkan papan tulisnya atau kitabnya. Benahi iman kalau memang ada kesalahan, karena salah iman amal ibadah. Wassalam.